datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami mau bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh memahami isi hati Tuhan bagi kami semua dan terlebih memahami maksud dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mohon Tuhan pimpin untuk boleh berkata-kata menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Dan kami menyerahkan waktu yang sangat singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang bertahta di dalam hati kami masing-masing. Ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa. Mari kita membuka di dalam Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu mari kita memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Dengan judul perikop, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian, setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu terakhir ini kita sudah mendengar tentang keaslian Injil dan bagaimana kisah Paulus yang mengalami perubahan hidup setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan Paulus dengan Yesus itu mengubah kehidupannya secara total. Perjumpaannya dengan Yesus menjadi momen yang sangat penting di dalam kehidupan Paulus dan juga bisa dikatakan di dalam perkembangan kekristenan di seluruh dunia sampai pada hari ini. Pada momen itu Paulus menerima panggilannya. Dia diubahkan dan dia diutus oleh Tuhan untuk melayani. Dijelaskan dalam bagian ini dia diutus secara khusus kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Itu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, kita melihat bagaimana giatnya Paulus dalam pelayanan setelah perjumpaannya dengan Yesus. Segala hal yang dia lakukan di dalam pelayanannya memperlihatkan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Yesus menjadikan seseorang sungguh-sungguh berbalik dari dirinya kepada Kristus sepenuhnya. Sekali lagi, bahwa perjumpaan seseorang dengan Yesus membuat seseorang tersebut sungguh-sungguh berbalik dari dirinya sendiri kepada Kristus sepenuhnya. Perkataan Paulus di dalam pasal 2 ayat 20 itu memperlihatkan kepada kita arti sesungguhnya dari menjadi seorang pengikut Kristus. Apa yang dia katakan di situ bahwa
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah kehidupan yang sangat radikal, perubahan yang sangat radikal yang terjadi, yang dialami oleh seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seseorang tidak akan pernah mampu berubah jika dia tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Jika Allah Roh Kudus tidak mengubah hatinya, tidak mungkin ia mengalami perjumpaan atau pembaharuan. Rabu lalu dalam khotbahnya Lose Jason menampilkan satu poster film yang sedang masih ramai sekarang ini, berjudul Sore gitu ya. Di situ dia menceritakan bagaimana seorang perempuan yang berusaha berjuang setengah mati berulang-ulang kali untuk mengubah kekasihnya supaya menjadi pribadi yang baik dan yang dia inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia berjuang untuk mengubahnya, dia akan kelelahan dan tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Kenapa? Kita melihat bahwa perubahan itu dimulai dari perjumpaan dengan Allah. Kita mau mengubah orang dengan cara apapun, dengan alasan apapun, tapi kalau hatinya tidak diubah, tidak tersentuh oleh Injil, tidak mungkin ia mengalami pembaharuan. Maka ini penting sekali apa yang dialami oleh Paulus. Kita melihat sebuah perubahan yang sangat-sangat radikal. Dari yang semuanya tentang dirinya, sekarang dia mengarahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Dan beberapa pertanyaan di khotbah yang lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami pembaharuan hidup atau belum? Bapak Ibu Saudara, perubahan yang dialami oleh Paulus merupakan hasil perjumpaannya dengan Yesus dan membuat dia begitu giat dalam memberitakan Injil. Ia melayani di daerah-daerah yang bukan Yahudi, salah satunya adalah di daerah Galatia yang malam hari ini kita bahas. Orang-orang di Galatia tersebut mendengar Injil lalu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu masalah yang sangat serius yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia, yaitu masuknya orang-orang Kristen Yahudi yang memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat supaya mereka dapat menjadi keluarga Allah. Mereka berkata bahwa seseorang yang bukan Yahudi baru bisa diselamatkan ketika ia melakukan sunat atau disunat. Bapak Ibu Saudara, pokok pembahasan dari Paulus sendiri, dia tidak mengabaikan yang namanya sunat, dia tidak melarang yang namanya sunat, dia tidak anti dengan yang namanya sunat. Dengan beberapa alasan sampai hari ini pun juga perihal sunat itu dibutuhkan secara medis ya, itu penting. Tetapi yang mau Rasul Paulus komentari di sini bahwa dasar keselamatan itu tidak diletakkan pada hukum Taurat. Keselamatan itu tidak lagi ada tambahan-tambahannya. Keselamatan itu sepenuhnya pemberian Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah kasih karunia. Tidak ada yang namanya Injil Kristus dan plus perbuatan, plus hukum Taurat, plus yang lain. Tetapi sayangnya di tengah-tengah jemaat Galatia, orang-orang Galatia yang sudah percaya, ada orang-orang Kristen Yahudi yang menyelundup masuk, yang berusaha memaksakan orang-orang non-Yahudi ini untuk melakukan yang namanya sunat. Dan Paulus mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat celaka sekali. Kenapa menjadi sesuatu yang sangat celaka? Karena orang-orang tersebut bukan hanya saja berpaling dari Paulus sebagai rasul yang menyampaikan Injil itu kepada mereka, tetapi juga mereka berpaling dari Injil dan mereka berpaling dari pengajaran yang benar dan mereka berpaling dari Yesus. Dan jelas ini mengancam iman mereka. Ini menyeret mereka di dalam yang namanya kesesatan. Maka untuk hal ini apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 2 ini. Yang pertama adalah Rasul Paulus menjelaskan dan mempertahankan otoritasnya sebagai seorang rasul. Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa tidak ada pelayanan yang tidak memiliki tantangannya. Semua pelayanan pasti ada tantangannya, sekecil apapun dan
Seperti apapun bentuknya pelayanan itu, pasti ada tantangannya. Dan tantangan yang dihadapi Paulus di Galatia tentu bukan tantangan yang mudah. Sekali lagi, bukan saja jemaat itu berpaling dari Injil, tetapi juga hal itu membawa mereka berpaling dari Yesus. Pada waktu itu mereka juga meragukan yang namanya kerasulan Paulus pada saat itu. Mereka menganggap bahwa jangan-jangan Rasul Paulus ini adalah masih cetek pengetahuannya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu kata sederhananya. Masih baru mungkin, atau jangan-jangan pengajarannya tidak benar. Dia berasal dari mana sebenarnya gitu. Nah, oleh karena itu di pasal sebelumnya Rasul Paulus telah menjelaskan sekali lagi kisah perjumpaannya dengan Yesus, dan perjumpaannya dengan Yesus itu telah mengubah hidupnya secara total. Dan saat momen itu memberikan sebuah panggilan kepadanya. Dan saat itulah panggilan kerasulan itu diberikan oleh Tuhan kepadanya lewat perjumpaannya dengan Yesus. Di sini Rasul Paulus harus menjelaskan hal ini untuk memvalidasi otoritas kerasulannya yang diragukan oleh banyak orang. Karena ketika kerasulannya diragukan, maka otomatis pengajarannya pun juga akan diragukan. Dan ketika pengajarannya diragukan, maka pemahaman orang-orang yang mendengar Injil dari pengajarannya itu juga akan berdampak. Itu memberikan dampak bagi pertumbuhan iman mereka dan pengenalan mereka akan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa panggilan saya sebagai seorang rasul itu tidak berasal dari manusia. Tidak diberikan oleh manusia, tetapi langsung dari Allah. Allah yang mengubah dan memilihnya untuk menjadi rasul. Dan Injil yang ia beritakan tidak berasal dari manusia, bukan hasil pengajaran yang ia terima dari rasul-rasul yang lain, melainkan langsung dari Allah. Ini adalah panggilan khusus yang ia terima dari Tuhan, bukan berdasarkan hasil pengajaran. Ia tidak diajarkan oleh rasul-rasul manapun, tetapi ia terima langsung dari Allah sebagai kekhususan panggilan baginya. Sehingga ia berani berkata bahwa pengajarannya valid, benar adanya, tidak ada penambahan, dan layak untuk dipercaya. Kita melihat Rasul Paulus sangat penuh keyakinan mempertahankan apa yang ia ajarkan. Ia penuh dengan kepercayaan diri karena ia tahu ia benar. Dan ia tahu persis panggilannya itu asalnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus aware. Kenapa? Di zaman kita juga, di sekeliling kita menemukan ada begitu banyak pengajaran yang tidak benar. Kita juga mungkin akan menemukan orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, namun backgroundnya tidak jelas. Sadar atau tidak, dan harus kita sadari bagian ini bahwa kita bisa temukan pengajaran mereka jauh dari Injil. Makanya salah satu hal yang kita lakukan secara khusus di gereja kita, bahwa setiap kali kita mengundang hamba Tuhan untuk menjadi pembicara di mimbar atau di ibadah-ibadah kita pasti mencari tahu latar belakang hamba Tuhan itu. Dia lulusan dari mana, teologinya seperti apa, kesaksian hidupnya juga seperti apa. Buat apa? Supaya kita tahu bahwa hamba Tuhan yang sedang kita undang itu panggilannya, kehidupannya, dan pelayanannya tidak menyesatkan. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu setiap kita yang hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hati-hati, mari kita sangat-sangat memperhatikan segala sesuatu yang kita terima dan yang kita dengar, yang kita lihat. Tidak mudah memang. Karena mungkin pengajarannya mirip-mirip ya, dan membuat kita berpikir ini benar atau tidak nggak ya gitu ya. Tapi Tuhan menolong kita untuk bisa memilih dan melihat mana yang benar dan tidak. Rasul Paulus mempertahankan pengajarannya. Dia berani mempertahankan karena ia sadar dengan betul bahwa panggilannya bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah. Yang kedua, kita menemukan di sini, di pasal 2 kita menemukan bahwa apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia melihat jemaat-jemaat Galatia mulai berpaling dari Injil yang benar, berpaling dari Yesus. Yang pertama tadi dia mempertahankan dan menjelaskan otoritas panggilan kerasulannya supaya ia mampu dipercaya, supaya kredibilitasnya benar-benar dipercaya.
Dan yang kedua, dia menjelaskan relasi antara dia dengan para rasul yang lain dan bagaimana ia mempertahankan Injil yang murni yang ia ajarkan kepada jemaat di Galatia tersebut. Pandangan Paulus tentang keselamatan adalah bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tanpa tambahan perbuatan manusia, tanpa tambahan sunat, dan tanpa tambahan syarat-syarat yang lain. Inilah Injil yang murni. Inilah Injil yang benar. Dan Injil ini bukan Injil dari pemahamannya Rasul Paulus sendiri. Bukan hasil dari pikirannya sendiri. Tapi ini adalah Injil Yesus Kristus yang diilhamkan kepadanya, diwahyukan kepadanya oleh Allah sendiri. Bila ada usaha manusia di dalam keselamatan, bila ada tambahan-tambahan syarat-syarat tambahan terhadap keselamatan, maka mungkin itu disebut bukan lagi kasih karunia, tetapi upah dari usaha manusia. Dan apakah keselamatan masih layak disebut sebagai kasih karunia dari Allah? Sangat-sangat tidak layak. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu murni 100% pemberian Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus berani menjelaskan, mempertahankan pokok pemikiran ini. Injil yang dia pegang ini. Kenapa? Karena dia menjelaskan bahwa pemahamannya tentang Injil juga tidak ditentang oleh para rasul yang lain. Di situ di pasal 2 kita melihat bahwa setelah 14 tahun setelah kunjungannya yang pertama di Yerusalem, setelah 14 tahun dia berkunjung kembali di Yerusalem, dan di situ dia menjelaskan, di sana dia bertemu dengan para rasul, orang-orang yang dianggap terpandang pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu mereka dianggap terpandang, sangat dikagumi mungkin di antara orang-orang di antara jemaat, tetapi bagi Paulus status kerasulan bukan sesuatu hal yang perlu dibanggakan. Apapun status mereka pada waktu itu tidak penting baginya. Bahkan status dirinya sebagai seorang rasul pun itu bukan sesuatu hal yang perlu disombongkan. Kenapa? Karena Allah tidak memandang muka. Oleh karena itu ketika ia hadir di Yerusalem, apa yang dia lakukan di sana? Ia mengajak bicara orang-orang yang terpandang, yang dianggap terpandang itu. Ia berbicara kepada mereka. Nah, ada sesuatu yang sangat-sangat menarik di sini dengan bagaimana cara Paulus berdiskusi atau berkomunikasi dengan rasul-rasul atau orang-orang yang terpandang itu. Apa yang dia lakukan di situ? Rasul Paulus berkata bahwa ketika ia membentangkan, menjelaskan pokok pemikirannya, Injil yang dia percaya itu kepada rasul-rasul itu, kepada orang-orang yang terpandang itu di Yerusalem, ia mengajak mereka bicara secara pribadi. Secara pribadi berarti bukan di dalam forum, bukan di tengah-tengah orang banyak, gitu ya. Ia berbicara kepada mereka dalam percakapan tersendiri. Kita bertanya, mengapa secara tersendiri? Karena meskipun Paulus dengan penuh keyakinan memiliki Injil yang benar, namun ia tidak boleh menyampaikan dengan cara yang tidak tepat, yang membuat Injil itu menjadi sia-sia. Artinya bahwa membicarakan kebenaran di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat akan sangat mudah untuk diterima. Tetapi ketika kebenaran yang kita bicarakan dengan cara yang salah, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa seberapa benar pun argumen yang ingin kita sampaikan, tetapi bila kita menyampaikannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang gerasa gerusu gitu ya, dengan cara berkomunikasi yang tidak tepat, itu tidak akan diterima. Bayangkan aja ketika seorang anak ditegur di depan orang banyak, apakah anak itu akan menerima teguran dan nasihat itu? Ini hanya sebagai contoh ya. Anak itu akan memberontak di dalam hatinya dan dia tidak akan, kemungkinan besar dia tidak akan menerima teguran itu. Justru menambah luka di dalam hatinya, ia akan terluka dan ia akan menyimpan dendam dan amarah. Meskipun sebenarnya teguran itu benar, tetapi ketika salah waktunya, salah penyampaiannya, itu akan menjadi teguran yang sia-sia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak kekacauan yang terjadi hanya karena cara komunikasi yang tidak tepat dan benar. Betapa banyak hal yang terbuang sia-sia hanya karena cara kita mengkomunikasikannya dengan tidak benar dan tidak tepat. Meskipun sesuatu yang kita sampaikan itu benar, tetapi jika cara kita menyampaikannya salah, itu akan menimbulkan permasalahan justru. Kita tahu Paulus sangat percaya diri, Paulus sangat yakin bahwa Injil yang ia miliki atau pengajaran yang dia sampaikan adalah benar adanya, karena ia percaya itu asalnya dari Tuhan, ia terima wahyu itu dari Allah sendiri. Tetapi orang-orang di Yerusalem belum tentu mampu mengerti dan dengan benar jika tidak disampaikan dengan tepat. Siapa tahu justru ada di antara para rasul yang di Yerusalem justru memiliki pemahaman yang berbeda dengan dia. Dan jika Rasul Paulus berbicara kepada mereka di depan orang banyak, bukankah itu menjadi sebuah pemicu permasalahan? Di antara mereka sebagai rasul-rasul, itu bisa menjadi sebuah perdebatan. Dan ketika terjadi sebuah perdebatan disaksikan oleh umat, bukankah itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap iman orang-orang percaya pada waktu itu? Maka ini penting sekali untuk bijak di dalam memilih waktu yang tepat, cara yang tepat, komunikasi yang tepat di dalam menyampaikan suatu kebenaran. Oleh karena itu, menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa dalam mengkomunikasikan segala sesuatu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Banyak gereja yang terpecah karena komunikasi yang tidak tepat dan benar. Meskipun engkau benar, saya benar, tetapi jika cara kita menyampaikannya tidak benar, itu akan sia-sia dan menjadi pemicu permasalahan. Meskipun Injil yang kita sampaikan kepada banyak orang, kepada seseorang, sebenarnya adalah Injil yang murni, tetapi jika cara kita menyampaikannya tidak tepat, itu justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Yang ada justru kita ditolak, bahkan menjadi cemooh terhadap nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat Paulus berbicara kepada mereka yang di Yerusalem, apa hasil dari pembicaraan mereka? Ia menemukan suatu hasil yang sangat baik, bahwa para rasul yang ada di sana tidak menentang Injil dan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di sana justru terjadi suatu kesatuan yang sangat indah di antara para pelayan Tuhan. Bisa dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang benar, mereka memiliki pemahaman yang sama tentang Injil, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Kristus Yesus melalui iman. Baik Paulus maupun rasul-rasul yang ada di Yerusalem, orang-orang yang terpandang yang ada di Yerusalem, mereka memiliki pemahaman yang sama. Dan itulah hasilnya. Dan karena pemahaman Injil yang sama ini menghasilkan kesatuan di antara para pelayan Tuhan pada waktu itu. Di ayat 9 tadi kita baca, dikatakan di situ bahwa mereka berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Wah, betapa indahnya jika di antara para pelayan Tuhan terjadi yang namanya persekutuan ya. Pelayanan pasti berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan pasti berjalan dengan baik, memikirkan hal yang sangat baik untuk perkembangan pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu yang terjadi. Tetapi jika masih memperdebatkan tentang apakah ayam dulu atau telur dulu, itu saja yang terus diperdebatkan, maka percayalah, apapun yang kita lakukan tidak akan berkembang. Tapi jika sudah memiliki pemahaman yang sama, kesehatian yang sama, terjadi persekutuan yang indah, terjadi yang namanya kesatuan yang indah, dan dampaknya adalah tentu dalam perkembangan pelayanan. Para rasul ini menyadari bahwa panggilan mereka boleh berbeda. Panggilan dalam artian Paulus dipanggil untuk orang-orang yang bukan Yahudi, Petrus dipanggil untuk orang-orang
Yahudi, meskipun tempat dan ladang mereka dipanggil, ladang panggilan mereka, ladang pelayanan mereka berbeda-beda, namun apa yang mereka kerjakan adalah sama. Inti dari pengajaran mereka sampaikan harus sama, karena hanya ada satu Injil yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan di dalam seluruh pemberitaan yang mereka lakukan, harus itulah yang mereka sampaikan. Harus itu yang mereka beritakan. Artinya, untuk kita pada hari ini, pelayanan kita atau panggilan kita boleh berbeda-beda. Kemanapun kita pergi untuk melayani dan memberitakan Injil, di tempat yang seperti apapun itu, inti dan keaslian Injil tidak boleh kita ubah. Dan inti dan keaslian Injil itu yang harus diberitakan. Jangan sampai kita ubah hanya supaya kita mudah untuk diterima. Kita melihat sesuatu hal yang sangat menarik di sini. Bahwa pemahaman yang sama akan Injil itu menghasilkan yang namanya kesatuan. Injil Yesus Kristus menyatukan orang-orang dan menggerakkan orang-orang untuk melayani dengan luar biasa. Bapak Saudara, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dia sangat menyayangkan jemaat Galatia yang sangat cepat berpaling dari Injil yang benar dan percaya kepada mereka yang menyelundup masuk menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus yang lain, sangat berbeda dengan surat Galatia ini. Bedanya apa? Di surat-surat Paulus yang lain itu pasti ada sapaan dan ucapan syukur. Tetapi kita melihat di dalam surat Galatia, Paulus membuka suratnya dengan memperkenalkan siapa dirinya dengan sangat detail, dan langsung di ayat 6 dia menyampaikan keluh kesahnya terhadap perubahan yang dialami oleh jemaat Galatia. Ia menyampaikan keresahannya terhadap jemaat yang sangat-sangat mudah berpaling dari Injil. Dan dia menyampaikan bahwa apa yang sudah aku sampaikan selama ini, Injil yang sudah aku beritakan itu benar adanya. Tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, bukan dari hasil pikiran saya sendiri, bukan usaha manusia, bukan pengajaran manusia, tetapi sangat-sangat pengajaran yang berasal dari Tuhan. Dia memberikan satu contoh di situ, bahwa ketika kunjungannya di Yerusalem, dia menghadapi tantangan yang juga cukup serius yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh jemaat di Galatia. Dia pergi ke Yerusalem bersama-sama dengan Barnabas dan juga Titus. Titus adalah seorang Yunani, bukan Yahudi gitu ya. Dan ketika ia di sana, rasul-rasul atau orang-orang yang terpandang itu tidak juga memaksakan Titus untuk disunat. Kenapa? Karena tadi mereka memiliki pemahaman yang sama tentang Injil. Tetapi sayangnya di Yerusalem, Paulus menemukan suatu hal yang sangat-sangat menantang juga tentang keberadaan Titus bersama-sama dengan dia. Ternyata ada orang-orang Kristen di Yerusalem pada waktu itu yang memaksa Titus untuk harus disunat. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Paulus, Barnabas, dan Titus. Mereka tidak mau mundur. Mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau mengikuti pengajaran yang tidak benar itu. Mereka tidak mau mengubah pengajaran yang benar yang telah mereka terima. Hanya supaya mereka diterima di tengah-tengah jemaat Kristen yang ada di Yerusalem. Artinya bahwa betapa kuatnya mereka mempertahankan yang namanya kebenaran Injil tersebut. Mereka tidak mau goyah apapun itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang benar itu menjadi sebuah pupuk ya, menjadi salah satu pupuk yang sangat manjur dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, jemaat di Galatia adalah sesuatu hal yang sangat-sangat serius dan juga menjadi sesuatu hal yang sangat serius bagi kita hari ini, supaya kita tetap memperhatikan kehidupan perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Kesehatian yang terjadi di antara Paulus bersama dengan rasul-rasul itu menghasilkan sesuatu hal yang sangat baik, memikirkan pelayanan yang terbaik, dan bukankah seharusnya itu yang harus kita lakukan pada saat ini? Ada satu hal yang mereka sepakati untuk harus mereka pikirkan lagi, bahwa dimanapun mereka diutus, apapun tempat pelayanan mereka, ada satu hal yang tidak boleh mereka lupakan, yaitu pelayanan kasih terhadap orang-orang miskin.
Kadangkala ketika sudah berada di tempat yang tinggi, ketika sudah pelayanan di tempat-tempat yang basah, kalau orang-orang seminari bilang bahwa kamu pelayanan di mana? Oh, saya pelayan di tempat yang basah. Di tempat yang basah artinya duitnya banyak gitu ya. Kalau tempat yang kering apa artinya? Berarti ya kering, tidak ada duit yang banyak di situ gitu. Nah, kadangkala kalau sudah pelayanan di tempat yang basah yang duitnya banyak, melupakan yang namanya orang-orang yang terpinggirkan. Nah, tetapi bagian ini para rasul ini sepakat untuk tetap memperhatikan mereka yang kekurangan, memperhatikan mereka yang miskin, memperhatikan mereka yang mungkin keuangan ekonominya tidak mampu. Bagaimana dengan kita hari ini? Kenapa? Karena kasih atau pemahaman Injil itu seharusnya mengubah kehidupan kita dan membuat kita mengasihi orang-orang yang juga kekurangan. Orang-orang yang dianggap mungkin kurang mampu, atau orang-orang yang dianggap mungkin rendah. Dan harusnya Injil itu mampu menjangkau mereka yang juga dianggap tidak penting di tengah-tengah masyarakat. Kasih kepada Kristus juga harusnya memampukan kita untuk boleh menjangkau mereka yang tidak mampu. Dan hari ini kita bertanya, seberapa besar, seberapa baik pemahaman kita akan Injil? Apakah pemahaman kita akan Injil Kristus telah mengubah kehidupan kita? Dan kasih kita kepada Yesus telah membuat kita boleh mengasihi mereka yang membutuhkan. Dan itu menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita pada hari ini. Bila kita melayani dengan memandang muka, bila kita melayani dengan memandang status, bila kita melayani dengan melihat orang, bentuk rupanya, maka kita bertanya, apakah pelayanan yang kita lakukan masih disebut sebagai pelayanan untuk Tuhan, atau sebenarnya mencari keuntungan di dalamnya? Kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, apa yang dilakukan oleh Paulus, semuanya bukan tentang mereka sendiri, tetapi tentang pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya rangkumkan untuk kita bawa pulang ya, oleh-oleh pada malam hari ini dari apa yang sudah kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah Injil itu hanya satu, dan kita harus mempertahankan kebenaran Injil itu, serta jangan mau digoyahkan oleh pengajaran apapun. Berdiri teguh di atas kebenaran Injil itu. Kedua, panggilan kita mungkin beragam, pelayanan kita juga berbeda-beda, tempatnya pun juga mungkin tidak selalu sama. Tetapi kita harus tetap memberitakan Injil yang sama, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan terakhir adalah kasih kepada Yesus harus diwujud nyatakan kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Jangan melupakan mereka yang dianggap rendah dan yang ekonominya tidak mampu, atau yang bisa disebut sebagai orang-orang miskin. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk boleh menghidupi firman-Nya, dan kiranya Roh Kudus yang terus menerangkannya di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami kembali diingatkan bagaimana supaya kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran Injil yang murni, Injil dari Yesus Kristus tersebut. Tolong kami untuk tidak digoyahkan, tidak ikut terseret oleh pengajaran apapun yang ada di sekitar kami pada saat ini. Dan mampukan kami untuk boleh menghidupi kebenaran firman-Mu, menghidupi kasih-Mu, dan membagikan kasih-Mu kepada banyak orang. Tolong kami juga semuanya, baik kami hamba Tuhan, para pemimpin di gereja ini, bahkan seluruh jemaat-Mu, untuk juga bisa mengambil bagian di dalam pelayanan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan kami di tempat dimanapun Tuhan mengutus kami. Dan biarlah kami tetap memberitakan Injil yang murni itu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.